maka barulah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tak ada yang lain selain Paulus. Kemudian kenapa nggak pernah bahas Isa? Kenapa Yesus melulu? Karena tadi saya sudah jawab loh. Karena ada ajaran yang selalu menggunakan ajaran Islam untuk nipu orang lain, tapi dia bukan Islam. Mereka mengambil istilah-istilah Islam untuk pakai nipu, untuk menyesatkan orang. Itu. Kami nggak bahas Hindu, karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami tidak membahas Buddha, karena Buddha tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami membahas Kristen, karena Kristen menggunakan istilah-istilah Islam. Istilah Islam maksudnya apa? Seperti Alkitab, Injil, kemudian iman, imam, kemudian roh, kemudian kudus, kemudian Alkitab, kemudian Allah, kemudian Nabi, kemudian Rasul, kemudian Injil, kemudian malaikat, kemudian maut. Itu diambil semua tuh, dipakai di dalam Bible Kristen. Makanya kita bahas Kristen supaya orang Islam itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Memangnya di Taurat nggak ada kata malaikat, kata Allah nggak ada ya? Coba tunjukkan kata malaikat di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Iya, apakah istilah-istilah itu cuma ada di Al-Quran? Mana coba dan tunjukkan. hanya boleh dipakai Tunjukkan orang Islam. tunjukkan dulu dalam kitabnya orang Yahudi kata malaikat. Ada. Ya, sebelum Al-Quran ada kan di Taurat, Zabur, Injil ada. Iya, ada kata malaikat di dalam kitabnya Yahudi. Ya, di kitab sebelumnya Taurat, Zabur, dan Injil kan sudah ada. Ada, berarti Kristen selain mengambil dari Al-Quran juga mengambil dari kitabnya Yahudi. Dan selamat. Iya, karena Kenapa Kristen tidak percaya diri dengan agamanya sendiri? Kenapa harus mencatut dari agama Yahudi dan mencatut dari agama Islam? Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana itu? Di mana itu? Di mana? Mesias yang dinantikan oleh Yahudi digenapi oleh Yesus. Nah, Yesus itu mengaku dirinya diutus hanya untuk kepada orang Yahudi. Ucapan Yesus sendiri dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Kalau Muhammad memangnya bisa ke bahasa Indonesia, dia kan orang Arab. Kamu bukan orang Nabi Arab. Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dalilnya Yesus jelas. juga berkata demikian. Di mana Yesus mengaku? Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Itu penyesat. Itu penyesat. Kamu gini ya Zuma, dari tadi aku dengar kamu ngomong, kamu nggak ini sakit. bohong. Sakit ya kalau dibilang begitu. Nah, memang itu fakta, itu fakta. Kamu nggak punya pondasi. Itu fakta. Kamu yang tidak punya pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba. Satu sisi kamu bela Yesus, baru iya harus. Kamu menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Lalu yang asli mana? Yang asli itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melarang Bani Israel ke bangsa lain. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 4. Nomor 4 nomor 5 nomor 6. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari Bible. Oh, kamu Matius berapa? Lebih percaya Bible daripada Injil Isa. Bukan. Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah final.
Inni rasulullahi ila bani Israel. Saya utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible, Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nggak sama, Isa sama Yesus beda, jangan disama-samain. Ya, justru kalian yang menyamakan, bukan aku. Lebih baik kamu cari Injil Isa, lalu kamu baca Oh, itu. Injil jangan Isa baca. itu untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel itu Injil Isa, bukan untuk kami. Jadi kalau ada orang Kristen dari Barat mengaku punya Injil, itu koplak. Penipu itu penipu. Bang Suma, berarti kalau memang yang Injil yang sekarang ini punya orang Kristen ini berarti salah gitu kan? Menurut Bukan Bang Suma. bukan salah. Saya nggak mengatakan salah. Apa Dan? Kitabnya orang Kristen ini bukan Injil. Mungkin Dia bilang nggak salah. Siapa yang bilang kitab Anda itu Injil? Siapa yang bilang? Oke, kalau Dia memang bilang bukan nggak Injil, salah. Ya tapi memang dia bukan. juga. Kitab Anda itu kabar baik, berita Iya, iya. baik Gini loh, dari Mbak Nita. pengarang-pengarangnya. Mbak Nita, dia bilang kan nggak salah. Tapi dia kutip-kutip juga gitu. Dia Loh. setengah maksud ambil, aku setengah begini, nggak Bang Suma. ambil. Kalau Lah, misalnya- karena bukan misalnya- Injil, karena kitab Anda itu surat kabar. Iya nggak, kalau memang surat kabar, kenapa Bang Suma ngutip-ngutip surat kabar kami gitu? Emang ada larangan? Iya. Emang ada larangan? Ya, Soalnya aneh aja Injilnya gitu, nggak maksudnya punya. kan Ada larangan gak? Kalian aja ngambil terjemahan kitabnya Yahudi kok segepok diambil semua tuh dari kitab Kejadian diambilnya kan itu kan sampai kitab Hosea diambil. Kenapa Kitab kalian orang ngambil Kristen kitabnya itu kan- agama Yahudi coba? Bukan, Kami maksudnya nggak itu- mengambil, kami cuma membacakan isi Bible untuk Kitab kalian Kristen itu kan yang surat tidak paham kabar. Bible. Jadi Kalian kan kenapa nggak paham mesti Bible. Kenapa Bang Suma mesti ambil itu mengutip-ngutip itu kan surat kabar. Jadi istilahnya nggak ada gunanya juga gitu. Loh, surat kabar berita Kota Makassar sering saya ambil, saya baca, apa salahnya? Tribun Timur saya sering baca. Dia ambil Pedoman Rakyat Bible. sering saya baca. Apa masalahnya? Ada larangannya rupanya? Dia mengambil ayat-ayat Bible untuk mengisahkan Isa, padahal karena dia nggak punya Injil Isa gitu, nggak bisa nimbrung tanpa Bible. Hei, Iya, ini kalau kamu berbicara itu coba pakai akal dulu dong. Injil itu bukan Iya, untuk saya. Injil itu untuk Bani Israel. Di mana itu ayatnya ya Bang Suma? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kitab apa? Kitab apa kalau untuk di Injil? Ya, Kitab apa namanya? Nabi Isa Ayat itu apa? diberikan Dalilnya gimana? ketetapan hikmat Injil. Injil itu milik Islam, hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan Injil. Tidak ada penyebutan Injil di dalam Bible. Yang katanya Nanti Biblemu itu masuk ke Indonesia baru niru-niru, nyamar-nyamar pakai kata Injil. Kalian itu mengenal kata Injil itu di Indonesia. Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. kan Injil itu kata kan bahasa kan? Injil Apa? Injil itu kan kata kan, kata Injil bahasa dari bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Injil. Bahasa Yunani. Di mana Injil bahasa Yunani? Hei, kau tunjukkan bahasa Yunaninya ada Injil. Coba, saya mau lihat. Mana? Injil Yang Anda dari maksud bahasa itu Evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Harusnya kitabmu itu masuk ke Indonesia namanya kabar baik, bukan Injil. Pandai-pandaian orang Kristen ini suka kali nipu-nipu. Emangnya yang punya bahasa Arab cuman Islam gitu. Enggak, masalahnya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, karena kan bahasa Indonesia banyak disadur dari bahasa Arab. Banyak Di mana kenapa ada bahasa Indonesia itu Injil? Tidak ada bahasa Indonesia Injil, nggak ada. Kenapa kamu Itu bahasa mempersalahkan baku. terjemahan? Injil itu penamaan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memangnya istri Muhammad si Khadijah dulu kan Nasrani. Emangnya dia Nah, nggak kalau pakai mengklaim Injil? bisa. Kerjanya penjajah begini. Cuman bisa Sebelum mengklaim. Bang Suma, Merampas haknya orang lain. jangan bisa tangan dulu, Dijadikan Bang Suma. sebagai data agamanya. Bang Suma, Injil itu kan Khadijah itu Nasrani, orang bukan Kristen Karisteng. bilangnya Injil. Karisteng itu Orang Kristen beda. Karisteng itu Benar, pengikut Bang? Paulus.
Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kalau orang Kristen Arab Astagfirullahalazim, ya Allah ya Orang Kristen Karim. Arab kan orang Arab ada orang Kristen. Jadi kan dia pasti akan pakai bahasa Arab. Ya kan? Iya. Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Cak Hanya Kangkung? gara-gara kata dipermasalahkan. Oh iya, iya karena kata-kata lah yang menghantarkan Arab, kita jadi bilangnya apa beragama. Saking pentingnya kata-kata itu, Dek. Kitabmu itu setiap saat direvisi, dikoreksi. Saking pentingnya kata-kata itu. Maka kata-kata itu yang membentuk agama. Makanya semua firman Tuhan atau kitab dari Tuhan terdiri dari kata-kata. Bahkan yang kau sembah itu pada mulanya adalah kata-kata. Dan kata-kata itu menjadi daging. Kalau tidak ada kata-kata, nggak ada Tuhan kau. Firman itu kata-kata, dan firman itu telah menjadi daging dan kau tuhankan. Paham sampai Si situ? Khadijah ini kan dulu Nasrani, artinya dia punya Injil, dia udah punya Injil toh. Lalu kenapa kamu klaim itu dikutip sama Bible? Artinya kan memang Thomas Al-Quran datang Solang. belakangan. Artinya Thomas Al-Quran Solang, juga hei dengarkan mengutip saya. dari Injil si Buku Khadijah. yang kau anggap Injil itu adalah buku yang dibawa oleh penjajah Belanda. Bukan yang dibawa oleh orang Arab. Keturunan Siti Khadijah, Koclops. Belanda yang bawa dengan Portugis, dua negara penjajah terbesar di dunia yang membawa buku itu yang masuk ke Indonesia. Namanya Biblika atau Tababla atau kemudian disebut Biblos. Lagi pula Bang Suko kalau mau protes kan Indonesia, sedangkan kitab kalau dalam bahasa Inggris kan Bible. Nah, ya udah kau sebut aja Bible. Kenapa harus menggunakan bahasa yang ada di Al-Quran? Coba. Artinya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia. Inilah kalau tidak berakal. Tidak berakal. Kalau mau ngomong doang pakai cor. Kamus KBBI rubah suruh. Nah itulah kalau agama yang diikuti agama penjajah, mental penjajah, ngemis aja terus, ngemis terus, menghina Islam tapi diambil isinya, menolak Nabi Isa tapi ajaran Nabi Isa dipakai. Itulah mental penjajah, mental perampok. Tidak ada. Ya kan, ajaran Nabi Isa apa yang ada coba? Al-Quranul Karim. Oke, ini saya buktikan ya saudara Nita ya. Ini yang satu diam dulu. Vera kau nggak ada ilmu. Nita dengarkan saya Nita. Anda kayaknya masih bisa diwaraskan. Di dalam surat Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, Inni Abdullah atani Alkitab. Alkitab. Nabi Isa yang mengajarkan kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim itu dijelaskan dalam surah Maryam. Sekarang tolong kau tunjukkan kata Alkitab di original teks kitab bahasa Yunani. Ada nggak? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Nggak ada. Nabi Isa menyebutnya. Sementara kitabmu sekarang kau namanya apa? Kau namanya Alkitab. Berarti kau niru-niru Nabi Isa. Kau ini semua dasar manusia-manusia sesat. Jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kau turun, nggak nyambung. Dikasih data jadi. Harusnya kau bantah data itu. Jangan kau jadi apa? Jadi tuyul. Sesat aja terus. Dikasih data malah nggak mau mengerti. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab. Kalian menolak Nabi Isa, tapi kalian memakai kata Alkitab. Kan lucu itu. Sadarlah saudara-saudara Kristen, milikilah sedikit rasa malu. Malulah sama umat Islam. Malu. Kalian itu tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kalian itu. Menyebut kitab kalian tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu. Biblos disebutnya kemudian dengan sebutan Injil, disebut Alkitab. Ternyata cuma istilah doang, istilah Alkitab doang yang dipermasalahkan oleh Suma. Waduh, kayaknya tidak ini banget ya.
Kalau Jadi cuma harus apa? Harus soal apa? istilah Alkitab, soal istilah Injil yang dipermasalahkan, sedangkan itu kan istilahnya yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang Eh, dimaksud. Kalau cuma Biblos itu artinya apa, Dek? Dalam bahasa Indonesia. kenapa? Biblos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Berbaik. Nah, terus kenapa kau pakai Alkitab? Ya tanyalah sama bapak-bapak zaman dulu kan bapak-bapak Itulah, zaman dulu udahlah, kau turun lah, kau dalam gereja, kau bahasa ke gereja, Indonesia. kau jilat, kau isap, Masalahnya ibu bahasa jari Indonesia pendetamu itu tuh, tidak bisa ibu jari mengakomodir kaki semua pendetamu kau bahasa isap, gitu. Bahasa isap ibu jari pendeta kau sampainya kau itu klimaks. Kau diskusi tapi modalmu kayak gitu. Kau benci Nabi Isa, tapi kau pakai ajarannya, kan lucu. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau sebut nama kitabmu dengan kitab Nabi Muhammad. Kau itu dibilang manusia, bukan dibilang bukan, tapi memang bukan kayaknya. Susah kalian itu, memang susah, sulit. Karena kalian itu sudah sesat. Benci Nabi Isa, benci Nabi Muhammad, tapi istilahnya ajaran Nabi Muhammad dipakai. Kau benci Nabi Muhammadku, ajarannya kau pakai, kitabmu kau sebut Alkitab. Ajaran Muhammad kamu pakai. Coba dasar kau gunakan kata Alkitab itu apa? Alkitab itu kan tulisan bahasa Indonesia kan? Inilah kalau kau di depan saya itu Justru langsung aku kudai nanya, mulutmu. coba tulisan Udah, Allah kau itu turun gimana, biadab. coba? Weh, anak asuh kau turun. Anak anjing kau turun. Maafkanlah daku, aku alergi sama orang bodoh yang sombong. Aku alergi sama orang sombong yang tolol dan bahlul, rakus. Lebih baik saya diskusi dengan 4 juta orang cerdas daripada sepotong kerah yang mengaku manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يسلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن
وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد عدلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. Ini kalau hati lagi kesal ya sama kumpulan-kumpulan makhluk-makhluk penyesat, lalu kita baca Quran, subhanallah, maka hati ini akan menjadi tenang kembali, kemudian pada postingan awal, pada posisi awal. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nathira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Quranul Karim kepada hambanya agar hambanya menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang mewahyukan Al-Quran yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wal ard walam yattakhiz walada, yang kemudian tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarik, tidak ada kemudian baginya sekutu fil mulk, dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla, dan dialah Allah yang mewahyukan Al-Quran itu yang telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, lalu faqaddarahu, lalu menetapkan kemudian kadar-kadar sesuatu atau ukuran sesuatu yang dengan tepat. Lalu ayat selanjutnya mengatakan wattakhazu min dunihi alihata la yakhluquna syai'a. Namun mereka orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad, menolak dinul Islam, mengambil sembahan-sembahan selain pencipta langit dan bumi untuk mereka sembah. Wahum yukhlaquna wala yamlikuna li anfusihim. Padahal mereka sembahan-sembahan selain daripada Allah yang mewahyukan Al-Quran tidaklah menciptakan apapun, bahkan tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan. Jadi di situ li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mauta wala hayata. Jadi dia tidak mematikan dan tidak menghidupkan. Wala nusyura, dan tidak pula membangkitkan. Jadi Al-Quran ini kemudian setelah diwahyukan oleh Allah, mereka orang-orang kafir yang kita temui hari ini pun akan berkata sama seperti yang dinarasikan oleh Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu akan berkata, in haza, kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini, illa ifkun, kata mereka. Illa ifkuftara, hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibantu oleh akharun, oleh orang-orang lain katanya, qaumun akharun. Faqad jaa', tapi kata Allah faqad jaa', sungguh, ini jadi ada penekanan bukan lagi sesungguhnya, tapi faqad itu artinya penekanan yang sangat luar biasa, keseriusan di situ yang terjadi ketika Allah menekankan kata faqad jaa'u zulma wa zura, kata Allah, dan sungguh mereka telah berbuat zalim dan telah melakukan satu perbuatan kebohongan atau penyesatan atau dusta yang sangat besar.
Nah, ini yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Al-Quran, saking hebatnya Quran itu, sampai mereka menggunakan istilah Quran untuk menggunakan lapisan terhadap agama mereka yang mereka sendiri tidak percaya bahwa apa yang tertulis dalam kitab mereka itu adalah suatu kebenaran yang sebenarnya mereka sendiri ragu terhadap itu. Mereka mengatakan asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, kata mereka. Yang diminta kemudian yang diminta kemudian untuk dituliskan. Wa qalu asatirul awwalina katatabaha fahiyatumla alai bukrata wa aswila, kata Allah. Yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan berupa cerita-cerita dongeng kepadanya setiap pagi dan petang. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis sama wal ard. Ya, jadi kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, meskipun mereka mengatakan kitab atau wahyu yang aku sampaikan kepadamu itu adalah dongeng, katakan kepada mereka, Al-Quran itu diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi yang mengetahui rahasia di langit dan yang mengetahui rahasia di bumi. Innahu kana ghafurur rahim. Dialah Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita harus tampil di tengah-tengah bangsa ini untuk membantu negara kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena Al-Quran yang menuntun kita kemudian untuk menjelaskan koridor-koridor yang ada, pembeda antara hak dan yang batil, antara akal dan khurafat, hayalan, antara kebenaran dan kepalsuan. Ini Al-Quran yang menuntun kita kemudian. Kata Allah, orang-orang terdahulu, bahkan orang yang sekarang ini mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Kata mereka, Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Padahal mereka membuktikan, kalau mereka memberikan ruang sedikit saja kepada diri mereka untuk mengkaji Quran, tidak karena kebencian, tapi karena mereka mencari kebenaran, maka insya Allah mereka akan sampai kepada kodrat kebenaran itu sendiri. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, ya kenapa kita harus kuat di dalam mempertahankan kebenaran Islam. Ketika Islam itu dihujat dari semua arah, orang berkongkol-kongkol untuk meluntuhkan akidah Islam, maka keadaan itu membuat kita semakin kuat untuk bahu-membahu teman-teman yang ada di Apologet Islam ini, agar kiranya menggaungkan bahwa hanya Islam yang menemukan akal. Di luar Islam itu setinggi apapun setinggi apapun kepercayaan mereka terhadap keyakinan mereka, itu tidak melalui proses akal. Justru semakin mereka taat dalam agama mereka, semakin mereka jauh dari kebenaran akal dalam hal agama. Ini yang Al-Quran sampaikan kepada kita sahabat-sahabat sekalian. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada hal penting untuk bicarakan. Yang pasti bulan depan tanggal 13, Apologet Islam Indonesia sebagai benteng utama dari gerakan-gerakan pemurtadan, gerakan-gerakan pendangkalan akidah dan pemurtadan terhadap generasi Islam, itu akan mengadakan milad yang kedua. Dan saya harap seluruh umat Islam di Indonesia mengambil bagian. Kalau tidak bisa hadir, minimal memberikan sumbangsi saran, baik itu berupa masukan yang sifatnya membangun atau kritikan yang sifatnya mencerahkan, agar langkah-langkah para apologet Islam Indonesia ke depannya, di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu bisa menjadi benar-benar tonggak utama di dalam mempersatukan sendi anak bangsa, utamanya yang mayoritas Islam, dan menjadikan Islam sebagai agama yang melindungi agama-agama yang lain bersama dengan negara yang kita cintai ini. Saya kira begitu dari saya sementara ini. Silakan oleh sahabat-sahabat yang ambil alih. Demikian. Masya Allah.
Baik, Bang Handi mau menambahkan silakan tentang milad. Bang Kores di Jambak belum naik, mungkin masih sibuk. Bang Handi, bah tidur kali. Ya, Milano, selamat malam Milano. Lydia, Lydia, selamat malam. Lydia, Linda, Lydia. oh Linda, Linda, Linda. Di bawah aja Mbak Linda kalau nggak mau diskusi ya. Halo Bang Kores, selamat malam Bang Kores. Shalom. Yuk buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Yuk. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke Bang Kores, sebentar. Waalaikumsalam Bang Bara. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bara Muslim apa Kristen? Nggak ada suara juga. Lanjut. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Ya. Iya, izin sebentar mau ngomong dikit boleh nggak ya? Boleh. Ya, sok ngomong dikit terus nanti turun. Ya, Dikit Masya gitu. Allah. Salam Gurunda, Bang Zuma. Ya, Iya, saya nih cuma mau ngomong dikit aja. Izin ya sebentar aja. Enggak, saya itu dulu tuh nggak pernah main TikTok lagi udah 5 tahun. Tiba-tiba 3 bulan yang lalu saya ketemu dengan sepasang suami istri kakek nenek mualaf dari Sulawesi kan. Nah, aku bilang lah cerita, oh yang mualaf ya Bapak Ibu bla bla bla. Kenal lah sama ini itu. Tapi setiap nama yang aku sebutin nggak ada yang dia pedulin. Tiba-tiba ibu itu bilang, kalau kita sukanya sama Bang Zuma. Hah? Bang Zuma siapa itu Bang Zuma? Saya bilang. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Terus di mana Bang Zuma itu? Saya bilang ada di TikTok katanya. TikTok. Terus setelah selesai kita berpisah, saya penasaran siapa itu Bang Zuma. 3 bulan yang lalu saya kan jangan nggak pernah main TikTok lagi karena dulu menurut saya TikTok itu banyak mudaratnya. Jadi saya tinggalkan lah kan. Setelah 3 bulan itulah kemarin itu saya cari di YouTube siapa sih Bang Zuma. Cari-cari ketemu, oh ini di mana kok nggak ada orangnya. Saya lihat apa ini, oh di TikTok. Mulailah saya cari-cari kan, saya masuk TikTok, cari-cari agak susah nyarinya. Mana nih akunnya ini? Saya cari-cari, oh ini, alhamdulillah sampai sekarang udah 3 bulan. Saya benar-benar terkagum-kagum. alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Tahu nggak Bang? Ya, salam Zuma, kenal saya Bang. Iya. Iya, gimana, sama-sama gimana? Bang Zuma, Gurunda, salam kenal. Saya cari tahu Bang Zuma ini dari mana asalnya. Masya Allah ya, kadarullah. Ternyata, saya kan selalu ngikutin Bang Zuma 3 bulan nih. Bang Iya. Zuma itu dari Lu Utara ya? Apa dari? Iya, betul. Oh, dari, Iya Allah, Bang. benar. Istri saya kan orang Palu, tapi asalnya Siap. dari Sabang. Jadi istri saya itu asal dari Sabang. Dari Lu Oh, Utara dari juga. Sabang. Iya. Iya, masya Allah. itu ini tempat durian di situ Bang. Di sana kan banyak Kristen ya Bang. Saudara istri saya itu banyak Kristen. Iya, betul. Nah makanya ngeling tuh dengan selama ini yang Bang Zuma sering bilang membentengi akidah di mana saudara Bang Zuma begini itu banyak Kristen. Iya, ternyata istri itu aslinya dari Luta, dari Sabang, dari Iya, Kampung Rongkong namanya. Di situ memang orang non di situ tempatnya tuh. Masya Allah Bang Zuma, terima kasih, salam kenal. Saya benar-benar sebenarnya saya malu ini, saya minderan orangnya. Oh iya. Oke, makasih ya Bang ya. Udah satu Sama-sama, perikop ini Bang, sama, Kang. bukan sedikit. Kenal Kang, sama-sama, makasih. Siap, ya, saya turun ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam sedikit itu, warahmatullahi. satu perikop itu. Ya Res, silakan Res. Ya, ikhwan. Mari bergabung bersama kami di Milad Api, di mana miladnya api ini ikhwan harus kalian tanamkan dalam batin simbol kemenangan kita Muslim melawan para penghujat Islam.
Selama api masih ulang tahun, selama itulah simbol kemenangan ada, gitu ikhwan. Ayo gabung tanggal 13 September hari Sabtu. Di sana kalian akan bertemu dengan kami tentunya, Gurunda ada terus. Jangan lupa nanti insya Allah akan ada Ustadz Nababan, Pak Haji Deddy Miswar yang menemani kita di masa kecil. Lalu nanti juga ada insya Allah rekan seperjuangan kawan-kawan di API, Akhi Yusuf PI, ada juga nanti hadir. Dan juga beserta para apologet-apologet lainnya, gitu ikhwan. Dan kalau kalian ingin berkontribusi dan meramaikan, silahkan beli tiketnya atau infak sodakoh sehingga perayaannya bisa berjalan lancar, gitu, oke? Jangan lupa Milad API kedua 13 September hari Sabtu, pada duhur sampai jam 9. Tiketnya 100k, kalau infak bebas ke rekening Yayasan API. Kalau infak kalian laporan ke Bang Handi, kalau yang tiket laporan ke Kores ikhwan ya. Jadi jangan kalian beli tiket tapi nggak ngasih tahu Kores gitu, nanti nggak dapat makan. Sebutin nomor Gitu. HP sama nomor rekeningnya, Res. Nggak rungkat ya? Enggak. Oke. Jadi tunggu. Mana sih? Tunggu. Nah, untuk nomor rekeningnya yang belum tahu, yang di bawah bantu ketik ya. Nah, itu tuh. Rekeningnya API itu 75 kali 51770. Rekeningnya API 75 kali 51770. Terus nomornya Kores 0813 3753 4473. Nomornya Kores 0813 3753 4473. Itu untuk tiket ikhwan ya. Nah, kalau untuk yang infak sodakoh silahkan ke Bang Handi 0813 9233 7800. Itu untuk yang sodakoh di nomor 0813 9233 7800. Itu ikhwan. Oke, sampai jumpa di acara. Wah, pasti Sip. seru pokoknya. Acara sekarang ini Milad yang kedua ini pasti seru. UAS juga akan datang ya. Ustadz Akang Satria. Mantap. Langsung ada yang mau daftar, mantap. Oke, ini siapa ya? Hei Heng. Yo, akhi Hei Heng. Yuk kita lanjut diskusi. Dinaikin lagi teman-teman moderator yang otennya. Silakan dinaikin lagi. Iya, sebelum diskusi saya bertanya dulu boleh nggak nih, Bang? Ya sedikit. Boleh. Sama nunggu teman kita yang Kristen ya. Kenapa setiap dibacakan dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu orang-orang kafir ini kok kepanasan gitu? Kalau kita kan adem gitu, dingin, sejuk gitu. Kalau orang Muslim nih, kenapa orang-orang kafir kepanasan ini, Bang Juma? Silakan Bang Juma. Iya, karena Al-Quran itu kebenaran dan iblis tidak suka terhadap kebenaran. Itu Al-Quran membawa kebenaran. Nah, sedangkan setan itu tidak suka terhadap kebenaran itu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa mereka nggak suka, ya di situ kita lihat. Di situ kita lihat tanda-tandanya. Karena berita yang disampaikan Al-Quran itu berita gaib yang dituliskan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad tanpa melalui proses penelitian. Tapi benar-benar adalah wahyu dari langit yang mana wahyu ini menceritakan tentang semua aspek kebenaran. Sedangkan setan selalu bertentangan dengan kebenaran. Bahkan setan itu yang merubah kebenaran supaya nampak kelihatan sebagai sebuah kesalahan. Dan kesalahan dirubahnya seakan-akan nampak menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa kemudian iblis itu tidak suka kepada Al-Quran? Karena Al-Quran membawa materi kebenaran. Seperti itu, Bung. Lagian juga kalau kita lihat di dalam surah surah Asy-Syu'ara ya. Di Al-Quran surah Asy-Syu'ara
Itu kita melihat bagaimana orang bisa mengetahui ternyata setan itu tidak suka memang terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu menceritakan tentang tipikal iblis. Sehingga Al-Quran ketika menorehkan tentang iblisnya marah. Iblisnya nggak suka. Karena rahasia-rahasia mereka dibongkar oleh Al-Quran. Tipikal mereka, pengikut mereka, pahlawan-pahlawan mereka, pasukan-pasukan mereka di tengah-tengah manusia yang muncul dalam bentuk manusia juga. Itu dibuka oleh Al-Quran. Sampai iblis tidak suka. Benci kali dengan Al-Quran itu ketika dibacakan. Ya karena itu tadi, mereka tidak sanggup. Bahkan mendengarnya pun tak sanggup. Wama yanbaghi lahum wama yastati'un. Dan tidaklah pantas bagi mereka, dan mereka pun tidak akan sanggup. Jadi Al-Quran itu tidak pantas bagi mereka, dan mendengarnya pun ya mereka tidak sanggup. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innahum anis am'i lama'uzulun. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Lama'uzulun artinya iblis ini memiliki pendengaran, iblis ini. Tapi untuk mendengarkan Al-Quran saja mereka itu nggak sanggup. Rumahnya di Ambarawa. Jadi kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu mereka dijauhkan. Mereka dijauhkan dari kebenaran Al-Quran. Jadi sulit bagi mereka untuk menerima Al-Quran itu. Makanya mereka menjauh. Mereka nggak suka. Mereka nggak sanggup. Karena memang Al-Quran itu tidak pantas. Kecuali mereka kemudian, khususnya orang-orang kafir, melembutkan hati mereka untuk membuka pemikiran, membuka hati, membuka mata, membuka mulutnya untuk memberitakan kebenaran. Selama mereka menutup diri, sulit bagi mereka untuk mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak dibawa oleh iblis. Wama tanazzalat, kata Al-Quran, wama tanazzalat bihis syayatin. Nah itu kata Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu tidak dibawa oleh setan. Makanya kalau orang yang pada dirinya ada setan, itu nggak sanggup mendengarkan Al-Quran. Emosi, jengkel, kesal, darahnya mendidih kalau mendengarkan bacaan Quran. Begitu, Bung. Terima kasih Bang Juma. Tapi gini Bang Juma, ini kan Bang Juma ini sebagai debater yang memang terkenal ya seantero dunia ini kan, sampai planet katanya begitu kan, sampai dengar ini. Allah dengan segala firman-Nya. Iya, gimana? Nah, banyak orang yang memang katanya nggak suka sama Bang Juma, tapi dia ngejar-ngejar terus Bang Juma. Bang Juma live di mana ikut. Jadi kesannya benci tapi rindu gini. Ada aura apa di Bang Juma sehingga mereka seperti itu gitu Bang Juma? Apakah memang mereka itu senang dengan Islam atau dengan Bang Juma, tetapi mereka itu masih menutup hatinya gitu Bang Juma? Silakan Bang Juma. Dilanjut dengan yang lain. Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ya, dalam surah Shad, di data ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ke kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia penuh berkah. Kiranya manusia menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi ketika kita berdiskusi, Bang Suma misalnya, nah, karena yang ditanya Bang Suma, maka pendekatan yang saya gunakan adalah bagaimana pesan saya itu, ucapan saya itu membuahkan sebuah pesan yang bisa merasuk sampai ke dalam otak orang-orang kafir. Jadi meskipun dalam diri mereka itu ada bertahta kesombongan, bertahta kemudian iblis, tapi ketika kita bernarasi, apa yang kita sampaikan itu
ada datanya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab mereka, maka sisi kemanusiaannya yang pada dirinya itu ada akal, itu sedikit tersentil. Sehingga mau tidak mau hati kecil mereka itu membenarkan apa yang Bang Suma sampaikan. Tapi karena mereka sombong, maka mereka kemudian menolak kebenaran yang hati kecilnya pun membenarkan. Ya itulah tipikal iblis itu begitu. Iblisnya tahu neraka itu panas. Mereka ketika tidak mau sujud menghormat kepada Adam, upahnya kekal di neraka. Tahu. Tapi kenapa mereka mau menerima? Karena sombong. Begitu juga yang terjadi hari ini. Mereka tahu, mereka paham, mereka ngerti. Yang disampaikan Bang Suma itu tersentuh pada diri mereka sendiri. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu masuk ke dalam akal mereka. Karena Bang Suma menyampaikannya dengan penyampaian yang sangat standarisasi. Standarnya itu, standar yang sangat-sangat bisa dipahami oleh orang yang tidak pernah duduk di sekolah sekalipun. Sehingga mereka ada daya tarik ke situ. Kenapa ada daya tariknya untuk mereka mengikuti Bang Suma? Karena kemanusiaan, insan yang makhluk yang punya akal itu terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Meski pada ujungnya membantah, meski pada ujungnya kemudian ya menganggap itu angin lalu. Tapi apa yang dinarasikan kemudian itu masuk ke dalam sanubari mereka. Ini adalah sebuah kebenaran. Tapi karena sombong, angkuh, ditolak. Enggak, itu perasaanmu aja. Enggak, Bang Suma itu penghujat kok. Bang Suma itu penista. Apa sih dia tahu? Dia kan bukan Kristen. Dia kan bukan yang punya kitab. Maka wajar kalau dia mengatakan seperti itu. Enggak mungkin. Hari Minggu tetap aja ke gereja. Tapi ketika dia mau lihat HP, buka TikTok yang diingat Bang Suma. Itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Sering mendengar. Akhirnya kalau dilembutkan hatinya dan Allah memberikan petunjuk, maka insya Allah dia akan berujung pada syahadatain. Itu yang terjadi kan. Banyak yang bersyahadat gara-gara itu. Bahkan ada gara-gara disuruh ke gereja, temui pendetanya, besoknya dia berpikir. Kenapa dia bilang gini? Saya kesini bayar tiap bulan. Melihat mulut orang di depan ini berapi-api kadang muncrat. Tapi yang disampaikannya kok bertentangan dengan yang Bang Suma sampaikan ya. Seakan-akan tak berdosa orang ini di atas. Menyuruh kita begini. Sementara dalil yang ada dalam kitab kita sendiri justru melarang. Yesusnya dia bawa-bawa. Tapi di dalam Bible Yesus justru melarang. Sakit orang ini. Benarlah kata Bang Suma. Suruh colok pantatnya. Akhirnya besok berpikir. Akhirnya dia syahadat. Itu yang terjadi. Begitu Bang. Oke host, terima kasih Bang Juma. Lanjut host, ada tamunya. Ya, Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul. Wih, Bang Jul. Ada yang mau disampaikan, Bang Jul nih kayak. Nggak ada, aku lagi nyimak aja. Oh, Nggak, tadi siap. si Kores, si Goldian bilang di Komang lagi heboh, pikir heboh apa? Kalian itu berdua ada saja. Lanjut Bang, aku pun mau istirahat sih. Bang Juma sedikit. Bang Jul, aku mau Bang Jul sampai jumpa lagi. Aku nih belum pernah kejumpa lagi, udah 2 kali tapi yang ketiga belum nih Bang Jul. Kangen ya? Kangen, aduh. Bang Juma nih gini Bang Juma tadi luar biasa ya Bang Juma ya. Memang Bang Juma memang tidak ada lawan, sing ada lawan lah istilahnya begitu ya. Dari diskusi-diskusi ini yang kita lihat ini Bang Juma kan sering mualafkan gini. Usul pribadi saya nih ya, yang bawah boleh terima atau tidak nih. Biasanya yang di bawah nih yang panas gitu teman-teman. Jangan salah paham. Maksud saya gini, selama ini kan diskusi ini memang luar biasa ya, ada buahnya gitu ya. Dengan adanya api. Tetapi selama ini diskusi ini sering yang mualaf ini kita bisa sampaikan hampir 90% yang mualaf ini Kristen gitu Bang Juma. Yang 10% saya belum indikasikan siapa ya.
Boleh nggak dibalik bang? Kedepannya jangan Kristen terus bang gitu bang. Karena gini, banyak teman-teman kita komal-komal lain ini kalau tidak ada yang Kristen itu sepi gitu komalnya gitu loh. Jadi kan kasihan gitu, maksud saya jangan Bang Juma yang Kristen lagi, mungkin yang Buddha, Hindu atau yang lain-lain lah gitu loh. Karena kalau Kristen sampai punah, aduh gitu, kasihan komal-komal yang lain. Ini pesan pribadi aja. Mungkin gimana Bang Juma? Jangan setiap Bang Juma naik mau alap lagi. Kan panas di bawah tuh Bang Juma, itu yang Kristen-Kristen itu ya Allah. Saya bilang, silakan Bang Juma. Iya. Jadi kenapa selama ini yang banyak itu Kristen yang jadi mu'alaf? Karena sasaran tembak kita memang ke sono. Maksudnya sasaran tembak itu karena kita diperangi. Hindu nggak memerangi kita. Buddha juga kagak. Ateis juga tidak. Tapi yang satu ini tampil seperti Islam, pakai baju koko, entah apa-apanya dibilangnya, kitabnya ke-Islam-Islaman, sampulnya menggunakan kata Alkitab. Terus dia menyamakan Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Mereka menggunakan kata Allah, ambilnya dari Latin dari kata Allah. Mereka mengambil gelar-gelar Rasul dan Nabi kita. Kemudian ya mereka menggunakan Injil sebagai kesempatan untuk memanipulasi keadaan, tujuannya untuk memurtadkan Islam awam. Contoh video yang kita temukan, dia mendatangi anak-anak mahasiswa SD, SMP, SMA, sudah jelas-jelas pakai jilbab, pakai hijab. Coba kamu sebutkan rukun iman, beriman kepada siapa aja, percaya kepada siapa aja, di antaranya Injil. Mana Injilnya di Islam? Ada enggak? Enggak ada. Torahnya mana? Saburnya mana? Enggak ada. Cuma Al-Quran doang. Tapi disuruh beriman kepada kitab-kitab itu. Iya. Nah, mau lihat nggak kitab itu mana? Mau Bu? Dikasihlah kitab mereka. Di sampulnya tertulis Alkitab pula tuh. Tuh caranya. Hindu melakukan hal itu enggak? Enggak. Buddha melakukan itu? Enggak juga. Cuman Kristen yang melakukan itu. Maka serangan mereka terhadap umat Islam yang kemudian mendapatkan serangan balik dari umat Islam. Makanya yang banyak mu'alaf itu adalah Kristen. Karena mereka yang berani main api. Gitu. Mereka berani main api. Justru mereka yang tersadarkan kemudian. Seperti itu Bang. Iya, Gurunda, ini juga titipan Al-Quran untuk api dari Kang Baal juga. Insya Allah nanti akan dikirim. Saya belum kirim alamatnya. Masya Allah. Berapa banyak Kang Baal Al-Qurannya? Iya sebenarnya 100 cuman baru tahu kumpul 66. Nanti tak kirim langsung segitu aja dulu gitu. Siap. Ya, Insya Allah teman. Udah siap sih, cuman alamatnya belum dikirim sama Bang Jan Santa. Ya, nanti alamatnya dikirim. Alhamdulillah. Ya, Tian, selamat malam Tian. Ya, selamat malam Bang. Oke. Jadi Kristen ya Bang? Iya, betul. Baik, silakan kalau mau diskusi, tapi jangan menghujat ya Bang ya, diskusi santai ya. Baik. Menarik tadi apa yang dibilang Bang Zuma itu, kenapa hanya orang Kristen yang menjadi sasaran ya, karena katanya orang Kristen ini mencuri nama Allahnya orang Muslim, pokoknya sangat membencilah kepada orang Muslim. Pertama-tama pertanyaan saya kepada Bang Zuma. Bang Zuma, di mana ada ayat yang berkata di dalam ayat Alkitab seperti dalam ayat Al-Quran bahwa menyebutkan Nasrani yang merupakan musuh bebuyutan Muslim? Ada enggak menyebut nama Muslim? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Dalam ayat Alkitab bahwa memusuhi agama Muslim. Memusuhi. Kalau nama Nasrani kan disebut nggak dalam Al-Quran kalian Nasrani? Disebut. Ayat Alkitab pernah nggak menyebut nama Muslim?
Susah amat ya bertanyanya ya. Ada nggak di Bible tertulis Bang Juma? Musuhilah orang Islam. Nah, gitu. Nggak ada. Pertanyaannya susah amat sih. Lanjut. Ada nggak di dalam Bible musuhilah orang Islam? Ya. Nggak ada. Lalu kenapa Anda bilang ini sasaran tembak kita karena mereka ini yang apa? Salah. Salah polanya. Bukan begitu polanya, saudara. Kristen itu bukan di situ akarnya. Karena Kristen memusuhi Islam, bukan. Kristen itu tidak diperintahkan untuk memusuhi. Kristen itu diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut penyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Itu. Anda salah pola. Makanya ketika Kristen datang dengan niatan itu amanat agung namanya. Amanat agung ini dijalankan oleh setiap Kristen untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu diperintahkan itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata jadikan di situ itu perintah. Kalau kalian tidak lakukan perintah itu kalian berdosa. Itu perintah itu. Jadikan. Seluruh apa namanya? Belum, tapi kan dia nggak rasis kan? Dia nggak Siapa bilang? musuh, kan? Siapa bilang nggak rasis? Rasis banget malah. Justru Rasis. Al-Quran mulai yang rasis kan karena menyebut langsung Kristen, Nasrani kan? Nasrani itu bukan kalian kan? Siapa bilang kalian itu? Siapa yang beragama Nasrani? Hah? Ya, Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kamu pengikut siapa? Oh, jadi yang Nasrani bukan kami yang Nasrani. Bukan. Kalian bukan Nasrani. Hei, kalian bukan Nasrani. Kalian itu Kristen. Gak malu kalian itu mengaku Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Baik. Aku tanya siapa pengikut Nabi Isa? Nabi Isa Nasrani, orang Yahudi. Ya, apanya orang ini? Iya, orang Yahudi Kristen tidak mengerti itu, saudara, Orang Yahudi Kristen yang mana? itu, saudara, Kristen itu. Iya, jauh dulu, dengar. orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang menjadi penolong ajaran Nabi Isa yang datang di tengah-tengah mereka. Itulah Nasrani. Kalian itu orang dari barat. Bukan Nasrani kalian itu. Ya Allah ya Karim, 2025 belum tahu dia kalau Nasrani itu bukan Kristen. Gak malu orang ini. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Yudaism itu, Yahudi itu pengikut Nabi Musa. Kristen itu pengikut Paulus. Beda. Makanya Kristen itu bukan agama samawi. Karena kalian itu penumpang Kristen gelap. itu pengikut Isa itu adalah Rasul Paulus, Petrus, Yakobus. Nenekmu kiper. Nabi Isa tidak memiliki pengikut bernama Paulus. Nabi Isa pengikutnya itu Hawariun. Petrus, Yakobus. Satu hal yang perlu kamu tahu, jadi rupanya, saudara. bukan Nasrani Ya sudah, kau coba tunjukkan kepada saya dalam Al-Qur'annya. Coba kau sebutkan kepada saya di mana Yesus itu pernah kemudian menyebut dirinya sebagai Kristen. Itu aja dulu. Kau damaikan dulu Yesusmu dengan Kristenmu itu. Kau damaikan dulu. Bagaimana Tuhan dia bilang dia Kristen? Jadi Allahmu adalah Muslim. Enggak, Allahmu Muslim enggak? Aku tanya Yesus dulu. itu manusia. Allahmu Muslim itu kan Tuhan Yesus Kristen. itu Allahmu enggak Muslim manusia. enggak? Aku, dengar. Aku manusia. Aku mengenal pengikutku. Yesus adalah bagi kami Tuhan. Jadi pertanyaan saya juga. Itu dari talo. Allahmu Yang Muslim kau enggak? tuhankan itu bukan anak Maria, beda. Yang kau tuhankan itu penyesat, Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Beda, jangan kau sama-samakan. Iya, katakan palsu tak masalah. Tapi dia Tuhan Kristen. Iya, Menjadi yang Tuhan pertanyaan, Kristen karena dia itu Tuhan betul. Kristen, Saudara, maka menjadi pertanyaannya Tuhanmu Muslim Saudara, dengarkan saya supaya kau waras ya, jangan gila permana. Muslim enggak?
Yesus dulu itu. asli itu, Yesus Iya, asli jauh dulu itu, karena kalian Tuhan, kalian Allah. Yesus Allah asli muslim. itu, Yesus asli itu, ya, dengar, Yesus asli itu tidak mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya. Jadi yang mengajarkan dirinya menyembah dirinya itu cuma setan. Di mana itu? Di Lukas 4 nomor 7. Jadi jangan sombong terhadap kebenaran. Di mana Allah itu Muslim? Muslim itu manusia. Allah bukan manusia. Yesus itu memiliki pengikut. Pengikutnya bukan Kristen. Karena pengikutnya Yesus tidak disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu adalah kandidat penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat menurut Yesus? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Ya Kristen. Sederhana kan? Kalian aja yang gak mau waras. Ternyata ini anak ini nggak sadar kalau dia bukan Nasrani. Iya, dia pikir dirinya Nasrani. Memuntah aku dengarkan. Nasrani sama Kristen beda coy. Yang kedua tadi itu tidak nyambung diskusinya. Rata-rata ya Banyo, kenapa mereka nggak nyambung ya? Ya itu dia, karena hanya orang yang berakal yang menggunakan yang sampai kepada kebenaran. Dia nggak menyadari bahwa agamanya itu bukan bersumber dari tempatnya Yesus. Kristen itu sumbernya dari mana sih? Kan bukan dari daerahnya Yesus. Iya. Makanya Bang Andi, mereka ini memang harus betul-betul, kita ini harus sabar mengajarkan mereka. Supaya mereka itu tidak supaya mereka ini benar-benar bisa memperoleh kebenaran hakiki. Ya minimal mereka ini sadarlah, waras bahwa mereka keliru selama ini. Gitu Bang Andi. Jadi tadi dia mau combine jadi Allah itu Muslim juga ya? Karena kamu Muslim. Emang Allah itu makhluk apa? Muslim berserah diri. Masa Allah yang berserah diri? Gimana ini otaknya ini kayak gini-gini ya? Gak ngerti istilah tapi ngomong gitu loh. Bro, sekolah minggu lagi, belajar yang baik baru naik lah. Malu-maluin. Yesus itu waktu hidup di dunia dia beragama. Artinya dia teratur hidupnya, diatur oleh yang mengutus dia. Tadi masalah tadi apa ya? Kenapa Banjuma menuduh kami yang arogan misalnya? Sebenarnya topik itu tadi menarik, tapi dia menghindari itu. Kenapa banyak Kristen yang mualaf kan itu dari situ? Ya mestinya introspeksi diri dong. Agamamu masuk di Indonesia ini, tampilannya berubah nggak? Yang dibawa oleh Belanda, ya berubah total lah. Dari situ sudah mulai ada ketidakjujuran sampai saat ini terjemahan itu tidak jujur. Itu ada unsur kebohongan publik dan ada unsur untuk membodohi umat Islam supaya murtad. Tampilannya itu mirip Al-Quran loh itu, karena Alkitab. Ini harus dibereskan juga sih sebenarnya nih.
sepanjang ini nggak beres, ya diskusi ini